Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Diani Putri dengan NIM 231240001442 dan rekan saya Zaini Leon Mustafa Kamal dengan NIM 231240001455. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Simulasi Smart Parking System berbasis Arduino pada Tinkercad. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Gentur Nyipto Wibowo, Eskom Mkom. Yuk simak videonya. Jadi, proyek kami yang berjudul Simulasi Smart Parking System berbasis Arduino pada Tinkercad ini kami kerjakan sebagai bentuk penerapan dari materi sistem digital dan mikrokontroler, khususnya menggunakan platform Arduino. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mensimulasikan sistem parkir otomatis yang mampu mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar secara digital, serta memberikan informasi jumlah slot parkir yang masih tersedia secara real-time. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir serta membantu pengguna dalam mengetahui kondisi parkiran secara otomatis, cepat, dan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam sistem ini, kami menggunakan simulasi berbasis Tinkercad untuk membangun dan menguji logika sistem parkir otomatis. Sensor masuk dan keluar kami wakili dengan push button yang berfungsi sebagai pemicu saat kendaraan datang atau pergi. Servo motor digunakan untuk membuka dan menutup palang parkir, sedangkan LED merah dan hijau berfungsi sebagai indikator visual. LED hijau menyala ketika slot tersedia dan LED merah menyala saat parkiran penuh. Selain itu, layar LCD 16x2 kami gunakan untuk menampilkan jumlah slot yang tersisa sehingga dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengguna. Manfaat dari proyek ini dalam penerapan sistem parkir modern antara lain: 1. Membantu mengatur lalu lintas masuk dan keluar kendaraan secara otomatis. 2. Mengurangi kebutuhan tenaga manusia sebagai penjaga parkir. Yang ketiga, memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan tempat parkir. Yang keempat, dapat diterapkan di berbagai tempat seperti perkantoran, kampus, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa komponen utama yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai pusat pengendali dari seluruh logika sistem yang kami rancang. Yang kedua ada push button sebanyak 2 buah, digunakan untuk mewakili sensor kendaraan masuk dan keluar. Yang ketiga ada servo motor. Jumlahnya ada 2 buah, bertugas untuk membuka dan menutup palang secara otomatis. Yang keempat ada LCD 16x2, digunakan untuk menampilkan informasi jumlah slot parkir yang tersedia kepada pengguna. Yang kelima, LED merah dan hijau, berfungsi sebagai indikator visual kondisi parkir, merah untuk penuh, hijau untuk tersedia. Yang keenam, ada resistor, digunakan untuk membatasi arus listrik ke LED agar tidak rusak. Yang ketujuh, ada potentiometer untuk mengatur kontras tampilan pada layar LCD. Yang kedelapan, ada breadboard dan kabel jumper, sebagai media penyusunan dan penghubung antar komponen elektronik. Seluruh komponen ini kami rangkai secara virtual menggunakan Tinkercad Circuit yang memungkinkan kami untuk melakukan simulasi dan pengujian tanpa perangkat fisik. Simulasi ini juga memudahkan kami dalam memahami alur kerja sistem secara lebih aman dan efisien. Demikian penjelasan dari saya sebagai pembuka. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rangkaian sistem pemrograman Arduino yang digunakan serta hasil pengamatan dari simulasi yang telah kami lakukan. Di sini saya akan membuat video melanjutkan video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang deskripsi project, lalu komponen apa saja yang dibutuhkan. Dan video saya ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang penghubungan antar komponen, lalu demonstrasi, dan yang terakhir kita melihat hasilnya jadi atau enggaknya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ulang terlebih dahulu tentang komponen apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita butuh Arduino, lalu yang kedua ada breadboard, lalu yang ketiga ada LCD, selanjutnya ada potentiometer, lalu ada push button, lalu servo motor, lalu LED merah sama hijau, lalu ada resistor. Oke. Sebelum
pertama kita harus membuka Tinker terlebih dahulu. Jadi kita itu sebelumnya harus menghubungkan antara komponen satu dengan komponen lainnya gitu. Di sini saya sudah menghubungkan antar komponennya. Yang pertama ada micro servo untuk pintu masuk, lalu ada micro servo yang kedua untuk pintu keluar, dan di sini ada push buttonnya juga. Yang pertama ada untuk pintu masuk di sini, lalu ada untuk pintu keluar, dan di sini ada dua LED ini berfungsi untuk mengidentifikasikan bahwasanya slot parkir itu masih ada atau sudah full. Lalu di sini ada potentiometer yang bisa digunakan untuk kontras LCD-nya, dan LCD di sini digunakan untuk mengetahui masih ada slot atau enggaknya gitu. Dikarenakan saya sudah membuatnya di sini, teman-teman bisa mencontek ya di sini kalau misalkan mau nyoba. Lalu selanjutnya kita juga harus membuat coding, script codingnya di sini, dan saya sudah membuatnya juga. Sebentar, saya sudah membuatnya di sini. Parkir pintar umum. Oke, kita blok aja, lalu copy. Setelah itu kita paste di sini. Oke. Nanti saya akan membuat link untuk mengakses atau untuk codingan ini. Kalian bisa tinggal copy paste saja, nanti gampang. Saya akan buat linknya. Oke, selanjutnya karena kita sudah menghubungkan antar komponen, lalu sudah membuat script codingnya juga, kita sekarang start simulation untuk melihat ini benar atau enggaknya, ada yang error atau. Oke, kita sudah masuk di sini. Saya mencoba untuk kontrasnya sudah berjalan atau benar atau belum, sorry. Lalu di sini kita coba untuk push button pintu masuknya. Oke. Kita coba untuk menghabiskan slotnya gitu. Kan di sini masih jauh, berarti otomatis slotnya juga masih ada. Lalu di sini kita coba untuk push button pintu masuknya. Oke. Kita coba untuk menghabiskan slotnya gitu. Kan di sini masih jauh, berarti otomatis slotnya juga masih ada. Sampai habis. Oke, nice. Kita karena slotnya sudah habis, jadi indikator LED merahnya menyala dan hijaunya mati gitu. Kita coba sekarang untuk tombol push atau push pintu keluarnya sudah jadi atau belum, berfungsi atau enggak ya. Oke. Terlihat di sini slot tersedianya menambah ya. Oke, mungkin karena di sini sudah terbuat dan sukses. Oke. Jadi mungkin menurut saya ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin dari kita bisa menambahkan sensor mikro untuk melihat slotnya, bisa kita modifikasi juga. Lalu mungkin ada kayak kita menambah push button, mungkin gara-gara petugasnya nggak ada atau gimana, kan kita nggak tahu ya kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.